Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas judulnya tentang kenikmatan dunia. Ya, dua kata kenikmatan dan dunia yang ada di Al-Quran yang hadir secara bersamaan. Pertama sekali itu terdaftar di surat At-Taubah ayat 38. Ya, ayat 38. Jadi di sini dibuat tulisannya, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat adalah sedikit. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwasannya ada kehidupan di akhirat dan hanya sedikit saja kehidupan di dunia ini. Jadi jangan sampai kenikmatan dunia ini menipu kita. Ini kisah perang Tabuk, ya, waktu Nabi memerintahkan. Surat At-Taubah ayat 38. Kemudian setelah itu di surat Yunus ayat 23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini sebenarnya surat Yunus ini perlakuan Allah yang penuh rahmat. Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Dan apabila kami telah memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat kami mencatat tipu dayamu. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ternyata setelah diselamatkan, mereka malah berbuat kezaliman. Allah juga bilang, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur. Karena air itu diantaranya ada yang beri makan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan merias, ya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memati hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Di sini Allah juga mau bilang sama seperti kita yang tadi tidak ada, kemudian kita dalam kandungan, lahir, menggemaskan, lucu, menjadi anak muda yang gagah, yang cantik, yang pintar, menjadi dewasa, hebat, kaya raya, tapi pada akhirnya akan menjadi tua dan mati dan hilang. Di situ Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebajikan, bukan tidak bersyukur, bersombong ria dan penuh maksiat. Tapi karena kita manusia mempunyai sifat kelemahan, pelupa, pemalas, dan segala macam kekurangan, begitu kita berbuat maksiat, segera tobat, minta ampun,
salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Oke, ayat berikutnya yaitu At-Taha 131 ya. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan kekal. Diikuti dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab dahulu? Jadi di sini juga mengatakan bahwasannya banyak kenikmatan dunia yang ada di dunia ini, tapi tidak semuanya bisa kita ikuti. Kita hanya bisa mengikuti kenikmatan yang sesuai syariah, seperti makan, menikah, dan lain-lain. Kita dilarang memakan yang haram, berzudi, berzina, dan banyak lagi. Ada di Al-Anbiya ya, Al-Anbiya surat 44. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang? Ya, ini mengisahkan tentang kenikmatan dunia yang memang diberikan Allah kepada semua orang. Di ayat 42-nya dikatakan, katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Ini merupakan teguran sekaligus ejekan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Oke, setelah di Al-Anbiya ada di Asyura ayat 36. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Ya. Kemudian tentang kenikmatan dunia masuk di surat At-Takasur, ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sebenarnya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu akan benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah-megah di dunia itu. Jadi hati-hati dengan kenikmatan dunia ya. Kenikmatan dunia ini umumnya bisa melalaikan kita, apalagi kalau kita memperolehnya tidak dengan cara yang halal. Jadi ingat kuncinya, tetap bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menasihati, bersabar dalam cobaan, dalam penyakit, dalam kesusahan, bersabar dalam hinaan-hinaan. Mungkin kita sendiri dunia ini dilecehkan. Jangan lupa sholat tepat waktu, selalu membaca Quran, selalu bersyukur, selalu berzikir, selalu bersedekah. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.